Halo, selamat sore, pagi, malam, dimanapun Anda beradik ya. Itu tuh sound nih dong, sound nih. Kita akan taruh di mana gua nggak tahu ya. Tapi ini mungkin bakal jadi podcast ngoceh serampangan ya. Iya. Dimana kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin lagi rame atau gak rame atau hanya sekedar suara-suara batin kejiwaan kami Iya. ingin menyuarakan. Ada dua yang pengen kita bahas hari ini. Oh, by the way, kita belum kenalin diri. Pertama kan saya adalah Ramoy si Dragon. Saya Pramoy si ular. Pramoy. Ramoy si Kedut. Kita tuh ada dua yang yang menohok otak gua gitu ya di beberapa hari ini ya. Yang ini pun gua baru tahu dari orang. Yang pertama itu adalah ada yang ada kasus di mana mengatakan bahwa nasi Padang non halal. Yang masalah dia tuh jualan nasi Padang tapi babi. Gitu. Untuk disclaimer di awal, gua berdarah Minang, murni pure. Enggak mungkin. Murni pure. Ramadhani Mulyono. Darah Minang Enggak. murni pure. Enggak, Mulyono lo Jawa. Kalau dilihat muka gua, Enggak udah. pasti lo nyangka gua Turki. Iya. Ya. Tapi Minang KW jelas. emak bapak gue itu Padang asli. Ya udah, nama bapak lo siapa jelas? Bapak. Ya. Nah, gue manggilnya bapak. Masa gue manggilnya namanya dia nggak sopan. Musuhnya Gundala bapak. Ya capek tapi. Itu pengkor panggil. Bapak. Ya tapi, nah gua pengen tanya juga ke Pram nih. Lo udah dengar beritanya nggak belum Udah. sih? Terus menurut lo gimana tuh Pram? Menurut gue, Nah gimana tuh? kalau menurut gue, kalau dia tanpa embel, jadi gini nih, dia punya toko misalnya kan, atau someone gitu, someone punya toko, dia buka toko atau rumah makan gitu, rumah makan tanpa embel-embel lain, tapi intinya rumah makan Pak Wawan gitu kan, Yeah. rumah makan Pak Wawan, tapi dia jual nih rendang babi, rumah makan non halal Pak Wawan, ya kan. Tapi dijual rendang babi, gulai babi, apa gitu. Itu menurut gue it's okay. Menurut gue ya, menurut gue itu it's okay. Tapi yang gue tahu nih, gue nggak tahu gue salah apa enggak. Dia menyebutkan, kalau gue pernah dengar dia menyebutkan restoran Minang non halal pertama. Oh Di disebutin Indonesia. tuh. Iya, yang gue tahu ya, gue nggak tahu salah bener. Tapi yang gue pernah baca, dia nyebutin restoran Minang non halal. Waduh. Yang notabene Minang itu kan mayoritas Islam menurut gua. Iya. Iya kan? Dan makanan Padang itu pasti halal. Iya, gue sebutnya gitu. Tapi kan maksud gua kalau dia nggak menyebutkan itu dan ditambah tadi apa namanya ada juga yang nyebutin ada logonya bagaimana? Ada logonya terus makanannya tuh babi ambo katanya. Oh, berarti Kata ambo itu kan Ambo kan saya ya. udah iya itu kan udah identik banget. Ambo itu kan sama Padang gitu. Itu sakati kata saya. Ambo, ayo nawa dombe itu lagu ya? Iya, itu apa ya? Kok kayak pernah denger? Ambo. Kok kayaknya nggak gitu deh. Enggak, Kayak bukan deh. bukan lagu. Gue mau nyanyi tapi takut menghina orang Padang. Enggak. Iya kan? Tapi kok itu katanya ada yang namanya babi ambo. Ambo itu kan bahasa Ambo itu apa? aku, Saya. saya dalam bahasa Padang gitu. Itu yang mungkin jadinya tuh kayaknya kayak nggak pas aja gitu ya. Walaupun nih di awal-awal pas saat gue tahu ceritanya ini juga dari teman-teman juga. Dia bilang, "Bang, lu tahu nggak sih ada kasus ini?" Terus dikasih beritanya. Jadi beritanya bahwa ini pun restorannya udah tutup dari 2 tahun yang lalu. Loh, Restoran itu ditutup dari 2 tahun yang lalu, tapi baru diketahui sekarang bahwa dia pernah menjual makanan babi versi Padang lah jatuhnya di Minang gitu kan. Dimana kalau nggak salah tuh ada logonya juga dan ada yang namanya babi ambo gitu. Ya intinya tuh ada unsur Minangnya lah. Apalagi yang tadi lo sebutkan adalah makanan Minang non halal pertama di dunia kali gitu mungkin. iya. Mungkin gitu ya atau nggak di Indonesia yang menurut gua itu sih udah fix. Iya sih. Kalau di situnya sih itu ya gimana ya? Maksud gua nggak maksudnya ada yang pro kontra juga dengan pendapat gua. Maksudnya kayak gua pernah diskus sama temen gua. Indonesia ngapa sih gitu aja di permasalahan cuman makanan rendang. Terus ada yang ngomong, gua nggak tahu ustadz maksudnya ada ustadz atau siapa ngomong kalau rendang itu nggak punya agama. Itu Rendang nggak punya, kita nggak usah sebut. Maksudnya pernah ada yang sebut gitu, rendang itu nggak punya agama. iya, terus?
Tapi masalahnya bukan di situnya. Gue juga kalau gue pribadi gue kalau emang dia jualan rendang babi, gulai babi menurut gue ya udahlah gitu. Iya. Udahlah, mungkin emang agak menyinggung tapi ya udah gitu. Tapi dia nyebutin Minang itu loh. Maksudnya makanan Minang non halal pertama di Indonesia atau di dunia dia bilang gitu. Terus ditambah lagi ada logo itu yang gua gak tahu ada logo ya. Ada bahasa. Karena ini tuh sempet gue pun setelah tahu dari teman-teman gitu ya. Gue ngobrol sama mak bapak gue soal ini, bro. Mak Terus bapak gue tahu. pendapat Mak bapak gue kesel banget loh. Oh, berarti memang maksudnya makanan itu mungkin hal yang sakral kan, gitu. bukan, dia bilang ada logo logo Minangnya dan ada bahasa babi ambo. Itu parah. itu kita itu terkenal kayak gini lah. Lu pergi ke luar negeri katanya. Terus lu pasti kalau ketemu tempat makan Padang, ya lu pasti mikir bahwa ini adalah halal gitu. Kalau sekarang dengan digituin kan enggak. Nah, menurut gue sebenarnya ini tuh nggak harus diperdebatin panjang ya. Menurut gue ini adat cara cara orang Minang menjaga seperti itu. Iya. Bahkan Indomaret nggak bisa masuk. Iya kan. Bahkan kenapa Indomaret nggak bisa masuk. Kalau nggak pernah lihat Indomaret kan di Padang. Iya. Karena dijaga sama adatnya memang begitu. Itu adatnya. Alfamart boleh? Alfamidi. Nggak boleh juga. Nggak boleh Alfamidi, nggak ada adanya. Adanya PT Kurnia Ambo ya gitu. Adanya Kurnia Ambo Market ya gitu. Tambocie. Nambocie Market Mart ya gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya Indomaret, dan karena memang adatnya seketat itu. Bahkan setahu gua kayak misalkan tempat-tempat wisata kan biasanya kalau lu tahu kan di beberapa tempat di Indonesia kan dipegang sama swasta kan. Atau bahkan sama orang luar negeri kan. Padahal nggak bisa. Kalau sampai itu terjadi tuh kayak ada yang salah pasti menurut gua. Ini yang gua nggak tahu. Nah ini adatnya mas gitu. Cuman sebenarnya bukan itu juga ya. Yang menurut gua menarik tuh adalah ada beberapa orang juga yang berkomentar, dan gua itu sempat lagi di Twitch juga ngomongin tentang itu, ada yang komentar, dan bapak gua juga ngomong hal yang sama. Bapak gua bilang, ada yang bilang, dan Cina itu kan makanan Cina itu semuanya awalnya nggak halal karena ada babinya. Sekarang dibikin halal, orang Cina nggak protes. Gue tahu tuh ada komen. Bro, ini namanya logical fallacy namanya. Otaknya tuh sesat pikir. Yang dipermasalahkan tuh makanan Padang sama orang Padang. Kenapa lo bawa makanan Cina? Karena kalau memang ada makanan orang Cina dan lo protes orang-orang Cina yang nggak suka kalau makanan yang dibikin halal, ya protes lah orang Cina. Iya dong. Ini kan orang Cina bilang, oh nggak bisa, memang Chinese food itu harus ada babinya gitu. Ya protes lah. Kita yang orang Minang pasti gitu, ya kita protes. Nah ini kan tuh jadi sesat berpikir kan. Ketika lo udah mulai membandingkan untuk sesuatu yang nggak apple to apple gitu. Kalau kecuali kalau ternyata dia ada protes juga. Ini kan lagi pula udah mulai gini loh. Pembahasannya mulai dipinggirkan gitu loh. Iya, dicari komparasinya. Supaya seakan-akan argumen ini tuh nggak benar, nggak kuat gitu. Nah menurut gue janganlah bro, jangan juga. Ya kalian misalkan yang masih muda, menurut gue bebas berpikir, punya pendapat silakan, tapi please don't offensive. Cara begitu tuh offensive kepada adat. Iya, gue harusnya kita harus lebih nyelidik dulu nih dari Minang nih, kayak makanya banyak yang gue nggak tahu kan tadi kan pas lu bilang ternyata Minang tuh seketat itu adatnya. Kayak misalkan kalaupun nih ada pembahasan soal yang si daging, kita kan ngelebar sedikit, kalau pembahasan soal yang babi, daging babi yang segala macam, panggillah si datu orang yang memang cukup ahli di bidangnya, ngilang ini oke apa enggak gitu. Kalau mereka pada bilang enggak, kita nggak bisa terima, ini nggak dibenarkan, ya sudah selesai. Terus ada satu lagi pertanyaannya. Kenapa sampai harus dipidanakan, Bang? Kenapa sampai harus dipidanakan? Gua adalah orang yang setuju untuk tidak perlu dipidanakan. Gue ngobrol sama bokap gue. Bokap gue bilang emang harus penjarain sih. Karena bagi dia kesannya menghina. Tapi ini kan kejadian 2 tahun yang lalu. Tapi bagi gue sendiri pribadi adalah ketika ini diperkarakan, ini adalah sebenarnya adalah sebuah statement supaya mengatakan bahwa don't do this again in the next future. Untuk jangan lo lakukan hal-hal seperti ini lagi di kemudian hari. Karena ada konsekuensi hukumnya. Betul. Juga. Lo nggak bisa dong misalkan lo datang ke Jogja, terus datang ke Jogja lo ngerasa karena lo orang Jakarta lo nggak sopan-sopan datang nggak tahu adat Jogja kayak gimana, masuk misalkan ke mana
yang apa keraton Keraton. sembarangan. Iya. Selesai hidup lo. Nggak usah, itu terlalu jauh dan. Apa tuh? Gue ke rumah lu, gue berak di tengah-tengah di ruang tamu. Iya betul juga sih. Nggak gue terima lagi sih. Iya kan, lu males dong sama gue. Tiba-tiba, dan males gue kamar mandi. Gua bilang, Sama kalau anak gua, lu akan gue ikat kita rajam pakai sendal jepit sampai mati. Nggak tahu gimana caranya tuh. Lama-lama deh. Gua mana anak gua tuh. Ini aja. udah gitu tanya cuma setengah. Dikit doang. Dikit doang, setengah doang, udah. Gitu. Itu sih kurang ajar tuh. Tapi buka celana tuh. Bukan celana. Keselin ya. Gitu. Itu yang kemarin sempat ada obrolan. Kita masuk yang pembahasan yang kedua tuh adalah ada beberapa video yang terlihat bahwa anak-anak menghadang truk. Lu udah pernah lihat belum? Udah. Gila bro, ada yang sampai meninggal. Ada sampai meninggal. Pendapat deh Pram, gimana menurut lu Pram? Gue boleh bilang mampus gak sih? Waduh, gua terserah lu ya. Menurut gua lu bagaimana pendapat lu menurut lu sendiri? Pribadi kan? Pribadi. Pribadi sih gue bilang mampus. Kenapa emang? Gini loh, apa namanya? Gua ngerasa, maksudnya, tapi gue ngerasa kasihan sih. Gue pas ngeliat itu, pas ngeliat videonya, gue literally gue ngomong mampus. Karena saking gue keselnya gitu loh. Iya. Nih, bro, kok truk yang sedang jalan lu hadang, lu berhenti, dan itu mereka tuh kayak untuk membuktikan Gua gue nyali. berhenti nih si bangke gara-gara gue nyali gue gede. Tapi gue kasihannya itu karena mereka tuh kayak lack of entertainment gitu loh. Tapi memang memang aslinya mungkin begitu, dan karena kan itu kan kejadiannya juga di daerah perkampungan atau maksudnya di daerah luar kota atau di mana. Di Jakarta nggak ada loh. Nggak ada kan? Gua nggak tahu. Katanya kejadiannya di Jakarta lu pernah ada, tapi nggak sekarang ini, nggak sekarang. Gue nggak tahu dah. Tapi yang gue tahu kayaknya beritanya di luar kota deh. Oke, terus sembari gue cari berita ada nggak di Jakarta? Kemungkinan anak-anak itu memang lack of entertainment, kurang entertainment. Anak-anak sekarang karena entertainment anak-anak sekarang itu paling apa sih bro? Gadget, game HP, ya kan? Nah mungkin mereka udah bosen itu atau mungkin mereka tidak mendapatkan itu hiburan itu. Kalau dulu kan kita main coba ada bentengan, ada apa lagi? Sebenarnya mereka punya opsi itu. Tapi mereka tidak teredukasi akan itu. Mereka nggak punya entertainment lain. Jadi timbullah ada mungkin dari influence temen nih 1-2 orang ada yang brengsek nih. Gue nggak tahu siapa. Gue yakin tuh ada tuh. Lu Pasti berani ada. nggak Iya. bakal giniin? Ada nih 1-2 orang yang goblok nih. Gue berhasil waktu itu tuh. Iya. Di mimpi tapi kan. Iya. Tapi lu berhasil nggak? Nah, Ntar kita videoin. Dan sampahnya video itu mungkin viral. Iya. Makanya jadi FYP kayaknya yang di TikTok kan. Iya. Terus orang-orang yang entah gimana cara berpikirnya, mungkin dia waktu itu makan itu ya, kita nggak tahu kan, momogi digerus waktu asinya. Nah jadi pada saat lagi dia lihat, oh gue juga bisa lakuin ini. Itu influence-nya jadi parah karena apalagi kayak nonjok apa itu namanya? Nonjok pohon pisang. Sekarang kan apalagi apa yang udah trending viral tuh diikutin nih. Terus itu lu tau gak kasus yang ini ya, kalau kita flashback dulu sedikit, lu tau gak kasus yang Binjai itu? Iya. Yang Binjai itu kan minta izin ya, sama orang yang punya pisang. Muncullah bocah-bocah yang ngabisin pohon pisang bro. Hancur pisang, itu kan ngerugiin. Kan ngerugiin, beda ya. Iya, makanya kalau yang si Binjai itu kan udah tahu nih pisang bakal ditebang, terus dia bilang boleh minta izin nggak buat gue bikin potong pukul-pukul, mungkin gitu ya. Itu proses kontennya. Nah si bocah kan nggak tahu, si bocah cuma mikir, wah mukul pisang gue juga bisa. Salam dari manapun anda berada ya kan. Kita berani nggak nih kita? Iya, tapi pohon pisang orang yang lagi mau berbuah. Terus cuy, ada beritanya waktu itu gue bacain nama Gema juga kan. Pohon pisang di daerah mana hancur bro. Gara-gara bocah-bocah itu pohon pisang pada hilang. Kan berarti memang konteksnya juga pemahaman terhadap apa yang terjadi di dunia entertainment ataupun digital entertainment. Kayaknya bocah-bocah ini tuh nangkap bulet-bulet gitu. Iya, itu loh. Lack of entertainment dan lack of education. Segoblok-gobloknya kita waktu zaman muda, pas ngetes nyali, kayaknya nggak ngadang truk. Iya. Iya. Lo berani nggak naik ke atas kereta? Nah, lo berani nggak naik motor tapi diboncengin tapi ngadep belakang?
lo berani ya gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan. Itu juga tolol sih. Itu tolol. Lo berani nggak beli pistol-pistolan dulu zaman dulu kan ada pistol-pistolan tuh, pistol-pistolan, tapi nembak tukang ojek yang lagi lewat. Tes nyalinya kayak begitu Lo lah. boleh mau nggak nyalain petasan jangwe tapi megang gagangnya? Iya benar kayak gitu. Iya benar tuh kayak Bakar. gitu. Itu ada gitu. Gue. Lo, ya kan yang kayak gitu tuh ada tuh. Bro, tapi emang itu goblok juga sih, termasuk goblok juga nyusahin orang juga. Tapi ngadang truk. Iya. Kayak nggak ada di zaman dulu kayak lo punya nyali nggak? Hadang truk. Bro, itu bukan punya nyali ya. Bapak lo pendekar aja belum tentu hadang truk, bro. Maksud gue. Iya kan? IP man aja segen. Iya ngadang truk. Ipman segen tuh. Dan ternyata terjadi beberapa dan tewas gitu loh. Yang salah menurut lo? Atau enggak yang apa yang harus diperbaikin? Menurut lo apa, Pram? Yang kita ngoceh-ngoceh tapi ada nggak kira-kira menurut lo harusnya gimana sih? Gitu. Itu menurut gua sih tidak terbendung ya. Sekarang gini, soalnya udah terlalu telat dan sekarang kalaupun ada yang viral kalau gue bisa nyaraninnya tolonglah jangan disebarin. Misalnya lu siapapun lu nerima hal ketololan gitu, nggak lu share tuh. Iya. Karena dengan lu share itu lu membagi ketololan itu. Menurut gua. Karena kalau mau tuh berita-berita tertabrak ini yang di-share. Seorang bocah tertabrak boleh di share. Menghadang dan akhirnya tewas tertabrak. Nah, itu. Tapi di dalamnya ada edukasinya lah. Bukan orang-orang yang selamat itu. Yang bukan yang kayak jagoan dari mana nih, gitu. ada orang Mungkin karena gua sama lo nggak, lo buka TikTok gak sih? Gue nggak pernah buka TikTok juga ya. Katanya itu kan viral di TikTok. Nah mungkin itulah yang tersebar di anak muda. Iya, dan mayoritas dan anak dia TikTok ngambil bulat, terus kayak oke, gue juga pengen viral juga. Jadi gini loh, antara dua ya, mau tidak mau dia bikin hanya untuk konten. Kedua, kayak lo kalau mau diterima di kalangan kita, gitu. lo bikin konten gitu. Iya, itu bahayanya. Aduh, gua sih. Masalah. Jadi mereka udah bukan si orang ini aja bisa selamat, nggak mungkin lah orang pasti truk itu pasti ngerem lah. Bro, truk itu ada butuh waktu, momentum, butuh waktu juga. Bukan dia langsung berhenti, enggak. Dia harus dari jauh. Nggak bisa. Jauh. Si anak kecil juga mungkin belum pernah ngendarin truk kan? Iya, dia nggak tahu. Mereka makanya kurangnya edukasi dan kurangnya entertainment. Kalau mereka punya entertainment pasti kalau kita balikin ke orang tua, menurut lu? Hah? Menurut lu sendiri, orang tua tuh gimana? Walaupun kayaknya tidak terlalu ini ya, tapi ya lu harus mantau bener-bener anak lu sih dari apa yang ditonton. Kalau gue dari anak gue sejak dini nih, itu tuh bener-bener gue YouTube tuh gue saring banget dan nggak boleh sembarangan yang nggak bisa boleh ditonton. Sembarangan. TikTok aja anak gue nggak boleh download. Iya. TikTok anak gue nggak bakal gue kasih nonton TikTok karena pernah gue buka TikTok tuh yang keluar orang joget-joget apa gitu semua tuh yang nanya. Ternyata itu kalau seringan apa namanya algoritmanya Itu ternyata lo. Itu ternyata gue yang salah. Enggak. Tapi benar, orang tua buruk pasti nggak mau anaknya buruk dong. Iya, emang Pram buruk emang. Nah intinya sih pokoknya ya lu ya kalau sebagai orang tua ya lu harus lihat apa yang lu tonton gitu, apa anak lu tonton lah. Gue masih inget waktu zaman gue kecil, Pram. Ketika kalau udah malam sekitar jam 7 atau sore jam 5, itu emak gue atau enggak anak buahnya emak gue gitu yang laki ya. Itu nyariin gue ke rumah teman-teman gue di sekitar. Untuk dipanggil dan dibawa pulang diseret. Jam berapa? Jam 5 sore. Kan mau maghrib kan. Atau malam kayak jam 8. Jadi gue pulang tuh gak boleh terlalu malam. Itu bisa diteriakin di rumah orang gue. Serius? Iya. Assalamualaikum gitu. Ada Dani gak? Diseret gue keluar dari rumah, suruh pulang ke rumah. Jadi terlepas dari kerasnya nyokap gue, itu ngerti gak lo? Itu cara dia ngejaga kita supaya gak serampangan. Karena kalau udah di atas jam 9, jam 10 bocah-bocah SD, karena itu waktu SD ya, jam 9, jam 10, lo ketemu apa sih bro jam 9, jam 10 malam? Iya sih. Iya kan?
Gua sih waktu pas Nasi goreng sih biasanya, nasi goreng dok-dok. Dok-dok biasanya keluar malam. Kalau yang tek-tek itu keluarnya emang agak gua siang. waktu SD jam 9.10 tuh udah nongkrong sama teman di kafe. Di kafe nongkrong. Kafe. Si paling gaul nongkrong di kafe, bocah masih ngiler, muke keling anjrit. Main kripto. Main kripto aja, pas lagi lihat cium-cium bau rambutnya bau matahari. Gua rasa kayak ini, gue pas kemarin penonton pertama kali pas gue waktu itu lihatnya pertama kali di Twitch, gue tuh entah kenapa ke-trigger banget gitu, kayak kesel banget, kayak kok bisa sih, maksud gue, bro, ini tuh logical thinkingnya tuh gampang, ini truk lo hadang, tubruk mati, itu logiknya itu doang gitu, nggak ada lagi yang lain gitu. Itu kita. Dia nggak nyampe. Apa? Nah menurut lo nih, oke, ini menarik Itu ya. kita. Menurut lo apa yang mereka pikirkan, yang di otak dia kayak ya pasti kan yang namanya, maksud gini, yang namanya pilihan mati itu ada juga tertabrak tewas gitu, maksud gue di dalam pilihan itu. Coba. Itu kita. Nah. Itu kita dengan umur kita yang sekarang. Gak dari gue kecil gue udah begitu. Enggak, belum tentu dan waktu kecil itu lu belum dapetin nih media sosial, media sekarang. apa segala. Itu belum. Makanya nggak kepikiran gue untuk naruh diri gue di depan. Nggak ada. Tapi karena gini, dulu di zamannya Angkercus, anak kereta Cawang Stasiun. Iya bener. Dulu kan ada tantangan, Pram. Iya. Lo berani nggak dan naik kereta di atas? Iya. Gue bilang nggak mau. Karena menurut gue berbahaya. Itu gue waktu gue SD. Iya. Terus dibilang lo naik motor, zaman dulu nyewa dari tukang ojek. Iya. Kang ojek sewa sejam. 40.000, 30.000. Anjing. Itu kan ada tuh ya. Dulu beneran ya. Mau naik motor, nyewa sama tukang ojek. Tukang ojek. Gue inget banget ya. Itu dulu yang salah tuh tukang ojek karena nyewain. Kalau sekarang orang tua sendiri karena ngasih. Iya. Kan? Dulu tukang ojek nyewain. Dulu enak banget ya. Itu dulu pada saat kayak sekarang. gitu. Temen gue ada jago yang naik motor, dia ngajak Edang kita trek-trekan, kita sewa motor dari tukang ojek, gue kan gak ada duitnya ya, jadi disewain. Lo pegang satu, gue pegang satu, kita trek-trekan. Gak mau gue bilang karena bisa tertabrak dan bisa mati. Gue tuh dari kecil tuh udah begitu. Enggak ternyata gue. Lo enggak kan? Enggak. Nah, berarti makanya cocok nih, gue sebagai orang yang dari dulu memikirkan bahwa bisa mati. Karena dari kecil gue udah pernah hampir beberapa kali kayak lompat dari genteng terus masuk rumah sakit itu di kecil tuh gue udah pernah waktu SD kelas 2, kelas 1. Jadi gue ngalamin tuh kayak near death experience di momen-momen itu. Nah, gue pengen nanya nih lo nih. Menurut lo kalau kayak gitu kan ada option mati ya? Iya. Kenapa lo nggak ini? Nah, gimana? Yang jadi ini lo jadi gini nih. Ketika kayak anak-anak bandel gitu ya. Kalau lo mungkin sudah teredukasi dengan baik gitu ya, kayak lebih ketakut cuy. Gue tuh lebih ketakut. Oh bagus, malah bagus. Jadi mungkin tapi kan ada anak yang no fear gitu loh. Gue juga orangnya no fear banget. Apa gue coba gitu. Nah, gue berhenti. Gue pernah naik kereta itu, naik di atas kereta. Itu gue gara-garanya lagi-lagi pergaulan ya. Yeah. Pergaulan itu kan gue gabung sama anak preman, yang anak kampung mana lah, yang demen berantem, demen tawuran apalah gitu kan. Gue sekali dan gue waktu itu literally anak mama sebenarnya. Maksudnya anak yang baru tahu bandel. Karena teman-teman gue itu, karena gue waktu itu baru pindah dari Bekasi ke Jakarta. Dan gue tinggal di tempat itu, anak-anak Bonbar kan ngehe semua kan, gue dikenalin, ini ada ini nih, ada Cibek, ada Kucai, ya kan, siapa, gila orang-orang. Ocoy. Ini dong, kolekan dong, Angga, manggilnya enggak, kolekan dong, ini kita kolekan dong, itu sih ada yang kena bacok tuh, ada yang kena bacok. SD nih. SMP. SMP. No. Kayaknya SMP. Kena bacok SD cok, gue coba bilang. SMP. Dunia lu udah terlalu gelap sih bro. SMP kelas 1 mungkin 1 kelas 2. Nah terus akhirnya gue jalan-jalan tuh maksudnya kan gue aja jalan ke sekolah tuh antar jemput sama supir gue gitu. Maksud gue terlalu anak yang gimana gitu ya, maksudnya lurus banget lah gue. Tiba-tiba ketemu anak yang gini, ternyata kita bisa ya naik angkot. Ternyata kita bisa ya naik kereta. Oke, yuk kita jalan nih, kemana kita mau naik kereta nih ke kota. Iya sering mau tuh yang sampai ujung stasiun tuh. Ujung stasiun balik lagi mentok, gitu. Nggak di kota nggak kemana-mana, udah bener. jalan aja. Cuma bolak-balik doang tuh. Udah sampai stasiun, terus akhirnya ayo naik. Mereka pada naik, bro. Lo yang tidak naik waktu itu karena nggak tahu. Gue terpaksa naik. Loh, gimana? Loh, kok di sini? Kok di sini?
ayo di sini, ngapain di situ di sini, kita di sana. Mereka udah biasa. Oke. Jadi ada juga orang yang kebawa sama pergaulan nih. Karena disangka emang gini caranya gitu. Iya. Loh, emang gini? Serius bisa? Boleh. Wah, sih. Udah gue ikutin tuh. Gue naik, seru dan. Wah, seru banget. Gue ngerasanya gila. Bisa naik di atas kereta, men. Kesetrum bentar lagi nih kelempar mati anjir. Gue gak mikir itu. Karena gue udah terlalu excited. I see. Ada orang yang kayak gitu. Jadi, wah, seneng gue. Wah, udah seneng. Lo nggak kepikiran tuh bakal kayak kalau gue jatuh gimana? Kalau enggak ya? Enggak. Oke. Gue mau lo nanya gimana gue bisa berhenti dari situ? Iya. Pada suatu saat gue dari kalau nggak salah dari Depok lah, gue sempet jalan ke Depok gitu, main sama teman-teman gue itu naik kereta di atas itu. Ada satu anak temen gue lah, temen gue. Jadi dia lagi kereta jalan ke sana nih, dia ngadep ke sini kan, dia ngadep ke gue tuh, mundur, keretanya jalan ke sana. Nah terus dia pas lagi duduk, gua kan duduk kayak kalau di kereta kan ada atapnya yang nonjol gitu tuh apanya sih? Yang buat kayak itu yang Angin gitu ya. ya gitu ya, ada nonjol. Nah, gua duduk di situ kan sama teman-teman. Terus nah dia ini lagi di sini. Pas gua liat, lah, terowongan cawang. Oh god. Ada terowongan. Kalau terowongan kita harus ini kan? Iya. Iya kan? Harus nunduk Dia kan? nggak ngeh. Kagak ngeh. Tuh, kita udah panggilin terowongan. Dia masih yang what's up bro? Dia nggak denger, nggak tahu gimana. Kena. Astagfirullahaladzim. Gila. Kepental dong. Aduh gila cuy. Apa yang terjadi sama? Tapi untungnya nggak jatuh ke bawah. Tuh anak nggak mati. Tapi Cacat. Wah. Orang sampai koma waktu itu. Nggak tahu dah. Pokoknya dia gue nggak mau ngomongin, intinya dia intinya kondisinya buruk banget lah. Kondisi buruk. Parah banget lah. Maksudnya jadi cacat gitu lah. Di situ. Gue lihat itu, gue berhenti. Tapi memang gue jadi ngerasa ya bahwa kita nih as a person, entah laki ataupun perempuan nih, gue nggak tahu juga ya. Kayaknya ada dua tipe orang gitu ngerasanya. Ada orang yang diberitahukan dan dia mikir, terus dia mengelola data itu, terus dia mikir betul juga dan itu bisa terjadi. Ada juga orang yang bilang, masa sih? Pas dilihat di kenyataan, oh iya bener juga, baru akhirnya berhenti. Ada orang yang kayak gue, jadi yang mengelola data dan iyalah kalau lo di atas kereta kepleset atau nggak lo kepental atau nggak lo ke apa ya lo pasti langsung mati gitu. Dan dulu waktu kecil kita udah ngeliat berapa kali orang ketabrak kereta pada saat lagi nyebrang, naik motor ketabrak kereta, mobil ketabrak kereta gitu ya. Dan langsung ya ini kereta nih bro, iya kan ini bukan odong-odong gitu, bukan andong gitu. Nah ada juga orang yang kayak lo gitu, yang kayak gue jalanin terlalu excited, lo lupa bahwa ada dangerous, ada bahaya di situ. Ada efek yang enak banget nih, kayak lo sama seru-seruan di atas kereta terus apa, dan itu enak betul menurut lo gitu ya. Terus ada juga yang versi berbahayanya kalau lo jatuh mati dan segala macam, tapi itu jadi kelupa ya sementara waktu gitu. Iya. Sampai akhirnya terjadi sama temen lo dan akhirnya lo mikir bahwa ini enggak benar gitu. Pas gue lihat itu depan mata gue dan gue lihat gila gue. Dan mungkin juga yang terjadi ini ya, kalau kita balik lagi ke ceritanya. Jadi ada orang temennya misalkan berempat, berlima. Terus satu orang ngadang berhasil. Terus temennya ayo gantian. Gue Gitu bisa, ya? gue bisa nih. Gue bisa nih gantian. Jadi mereka orang-orang teman-teman yang lain itu ngerasa, ini normal. Mereka nggak mikir itu bahaya. Dia bisa gila. Masa gue enggak? Dia bisa loh, gue enggak loh. Harus bisa gue mati. Setelah temennya mati, udah baru anjing bisa mati cuy. Baru sadar. Gila Influence-nya gue tuh tuh sampai mikir ya. Bagaimana pertanggungjawaban teman-temannya ini yang ngajak main? Ya mau bagaimanapun misalnya kita ada 5 orang main, terus pulang-pulang bilang ke orang tuanya tuh, anak lo mati main sama kita ya bro, anjir. Ngerti gak maksud gue? Gila. Sama juga kayak waktu di trek-trek kan, gue udah ngerasain trek-trekan kan. Lo bayangin, gue SMP. Lo SMP punya duit berapa sih? SMP gue 3.000 cuy. SMP gue udah megang jutaan cuy. Karena trek-trekan itu. Taruhan. Satu lagi, memang gue nggak nyalain orang tua gue. Iya. Tapi orang tua gue itu punya peranan. Maksudnya orang tua gue itu mau ngasih yang terbaik buat anak. Maksudnya yang apa yang gue mau ini dong gitu. Iya. Gue mau ini. Tapi orang tua gue ngasih lah. Nah, gue sih gue nggak mau nyalain mereka, tapi emang gue yang menyalahgunakan. Tapi sebaiknya orang tua juga harus menahan.
Oh, ada momen ada apa maksudnya ada step-step yang harusnya nggak nyampe ke situ gitu. Iya. Apa yang lo Dan pelajari setelah setelah kejadian lo nih, lo beli motor, apa yang harusnya pada saat itu di zaman lo harusnya nggak dilakukan? Harusnya nggak dilakukan itu orang tua gue harus nyelidiki dulu. Kok gue mau gue waktu itu minta motor Ninja SMP. SMP. Motor Ninja tuh SMP tuh cuk Kencang tuh. itu juga keren banget maksud gue ya SMP. Gue motor Ninja bawa itu, yang RR tuh 150 ya. tetap keren sih bro. Gue semabel gue pakai gitu goblok ya kan maksud gue. Jeng. Gue garing bener suaranya. Kerenteng tuh. Iya. Terus Neng. harusnya waktu pada saat itu gini nih, harusnya diberikan nggak sih? Atau harusnya enggak? Harusnya apa yang diberikan kepada lu pada saat itu? Harusnya duit ke 2 miliar. Lebih nyusahin si biji. Lebih nyusahin lagi. Duit ke 2 miliar iya, kan. Bener. Iya dong. Gue juga bilang sama bapak gue, Pak bisa minta gak Pak 3 triliun? Nih 3.000. Oh iya udah. Beda ya. 3.000. Iya, jauh banget kan dari 3 triliun ke 3.000. Kata bapak gue dimulai dulu dari 3-nya. 3.000. Oh, angka belakangnya itu nyusul. Pak boleh gak Pak minta toko? Bisa, tapi ngontrak. Nggak minta dong. Usaha dong. Kamu ngontrak. Ya, tetap ngontrak. Sampai sekarang ngontrak tuh bro. Didiknya keras banget ya, mantap. Anaknya kalau nggak mentalnya nggak kayak gini. Benar. Kan tagihan bon bertubi-tubi, wah tetap biasa. tersenyum. Pas berak nangis. Berak. Soalnya pas berak tuh terlalu termenung bro. Terlalu hening. Iya, terlalu. Kalau mandi kan ada air. Kalau pas lagi berak kan hening banget. Iya, pasti kepikir. Jadi pas lagi berak itulah kayak keras banget. Giliran udah lupa, pas live diingetin sama temennya. Emang babi sama lu. Sama sekarang kolom komentar juga suka ngingetin. Gue nyombong dikit nih. Bro, baru beli AP gitu. Tagihan bon. Tagihan bon udah bayar belum bang? SPP anak aman enggak? Listrik udah. Setan emang iblis. Iblis ini emang pada setan. Enggak boleh gue. Bagus. Gue baru beli desmet dikit aja harga 100 ribuan aja. Jadi ingetin SPP anak. Iya. emang setan, emang babi ya. Jadi berarti harusnya memang, dan gini, apa yang akhirnya lo lakukan ke anak lo sekarang untuk menghindari, kan mau gak mau kan maksud gua anak lo akan masuk momen dimana mereka dia SMP nanti SMA, terus yang seperti anak-anak TikTok sekarang ini kan maksud gua. Apa yang sekarang lo lagi lakukan ke anak-anak lo itu? Ke anak-anak lo. Anakku cuma satu. Gua ngelakuin pembatasan sosial media. Sosial media anak gua juga belum gua kasih. Maksudnya Instagram gitu-gitu? Enggak. Terus TikTok? Enggak. YouTube terbatas lo bilang? YouTube terbatas, udah pasti terbatas. Gua juga cek apa yang dia tonton. Karena gini, kan pernah ada kasus. Tapi streaming di Twitch. Gue tampol. Tapi anaknya streaming di Twitch. Di Go Live. Goblok lagi lebih. Anak kecil ke situ ngapain biji? Terus yang nonton anak kecil juga. Anjing kan. Tahu-taunya acara-acara itu terlalu trili gitu, Cuk. Anjing terlalu tua banget. Iya, tapi ada kan. Iya, tapi tua banget. Dulu tuh bikin gue bahagia soalnya. Enggak ada yang lain. Enggak ada waktu itu, enggak ada. Soalnya dulu disitulah emak gue biasanya lagi pergi ke pasar. Pas di jam-jam itu tuh, terlalu trili nyala itu. Jadi gini loh, dulu pernah ada kasus di YouTube Kids. Oke. Di YouTube Kids ada yang bikin lagunya anak-anak ceria gitu ya, ceria lagu anak. Aku ingin jadi bencong. Sumpah. Ada kasus sempat rame. Goblok ya. YouTube Kids dan anjing. Bukan YouTube kan Kids. Tapi kita bisa lihat ya siapa pembuat, bisa kita. Iya, akhirnya kan gua enggak tahu akhirnya kelanjutannya gimana. Intinya ada satu. Pakai bahasa Indonesia. Aku ingin jadi bencong. Iya, masa pakai bahasa Inggris iya itu dong, ya. Masa bahasa Inggris itu kalbu anjing. Iya benar. Kan? Itu bahasa Indonesia dong. Kalau ngomong. Gue pikirnya udah ditranslate. Iya, enggak. Itu makanya sampai sekarang kayak gini aja deh. Anak-anak gue, ini cerita dari berita itu kita akhirnya jadi curhat-curhat bapak-bapak ya. Tapi gak apa-apa. Anak gue di sekolah teman-temannya udah megang HP. Maksudnya pengen punya HP sendiri. Anak gue masih kalau telepon pakai jam. Di mana? Gitu. Iya, sampai sekarang, Bro. Iya. Terus bini gue ngomong, "Kapan kira-kira menurut kamu kasih?" Anak lo kelas berapa sih? Anak gue kelas 4 SD. 4 sama 5 SD.
Oke. Terus bini gue kapan-kapan kamu kira-kira memang udah bolehin mereka megang handphone sendiri? SMP mungkin gue bilang. Oke, gue salah berarti. Anak gue baru gue beliin HP. Tapi gue nggak makanya gue bilang, teman-teman ini ada. Cuman ini yang gue bilang, kayak gue pernah cerita sama lo Pram. Yang case-nya tiba-tiba karena kemarin corona terus 2 tahun di rumah. Jadi ada teman-temannya yang megang HP ini bikin grup sendiri mungkin di WhatsApp kan atau apa gue gak ngerti atau di Google Meet atau apa dia bikin grup sendiri. Ternyata di grupnya itu mereka pembahasan itu begitu. Apa? Mulai ngarang-ngarang ke yang agak-agak ini apa? Enggak. Maksudnya agak cewek yang ini cewek gitu ada katanya. Enggak. Nah, jangan sampai. Di satu sisi tapi di satu sisi ya, maksud gue ini kan gue juga nggak mau anak gue nggak tahu kalau ada yang buruk-buruk ini di luaran. Enggak. Jadi kan mau nggak mau gue secara pelan-pelan ngasih tahu bahwa ada yang buruk-buruk gitu. Ya. Kayak kemarin gue sama anak gue nonton Jurassic, ada bagian ciuman. Gue cek anak gue dua-duanya gini nih pas lagi nonton. Bagus tuh. Ngelengosin pala cuy. Iya, bagus. Pas lagi ngeliat dia ciuman. Iya sama anak-anak gue pokoknya ada yang dikit ada yang mau ciuman dikit langsung gini. Iya, dia ngelengos gini, gitu. Gue bilang sama anakku, kenapa nak? Pengen gitu. enggak. Hai, itu lo atau gue. Gue bilang kok ngomong gitu. Kenapa nak kamu ini? Nggak telanjang. Ini cuma ciuman doang. Yes. Setuju bapak juga. Saya juga setuju. Kenapa enggak? Iya, nggak telanjang. Tapi gue masih suka ngadain anak gue. Di sekolah ada yang suka nggak, gue ada yang suka sama cewek nggak, gitu-gitu. Jadi gue, karena menurut gue kayak gue juga nggak mau dia ketutup sama dia kayak gini ya. Gimana caranya? Gue sampai sekarang mungkin belum nemuin. Gimana caranya lo tahu ada di luar tuh ada yang hal buruk, tapi lo tahu dari gue, supaya bisa gue ngomongin. Bisa diedukasi. Karena kalau lo langsung tahu dari orang, belum tentu lo mau cerita sama gue. Karena lo mikir nih, ini buruk nih, bapak gue kalau tahu marah gue sama gue. Disimpan nih sama dia nih sama si anak. Nah gue maunya tuh, ini ada yang buruk nih nak. Lihat kan fatal. Tapi gue pernah lihat tuh, jadi ada beberapa kejadian anak-anak yang menurut gue sama bini gue nggak suka. Gue kasih lihat ke anak gue, langsung gue edukasi. Yang kayak gini nggak boleh, ini kurang ajar namanya. Ini orang tua begini-begini nggak bolehin, ini nggak boleh. Kayak misalkan mereka ngelawan ke orang tua kan banyak nih. Ada anak-anak yang suka ngelawan sama orang tuanya. Apa lo gitu? Gue pernah kasih lihat tuh videonya. Gue bilang sama anak gue, Nah ini Ki, anaknya ngelawan sama bapaknya. Kamu gak boleh lakuin kayak gini. Soalnya bapak tempeleng, kamu bapak injek-injek, kamu bapak kubur, kamu dalam tinggal palanya doang. Nah gitu kan. Itu lebih ke ancaman ya. tapi kayak tapi gue pengen tuh kayak ngasih tahu mereka, nih yang lo hadapi nanti di luar kayak gini, tapi lo tahu dari gue. Tapi gak gampang gitu maksud gue. Iya. Berat sih. Maunya gitu. Supaya yang kayak kejadian-kejadian kayak si truk-truk ini nih bisa nih dianggaplah gini ya, si anak pergi keluar ngadang-ngadang truk berhasil lolos, dia pulang, gue tahu apa yang dia lakuin tadi, coba hadang truk jadi bisa gue tackle kan. Nggak mungkin biasa sama kayak kita dulu pulang abis berantem nggak ngomong sama orang tua kan, abis tampol-tampol dan kenapa ya nggak gitu-gitu doang paling ngomong kan, padahal kita abis berantem. Nah gue juga kita takut terjadi sama anak-anak yang si truk-truk ini nggak bisa ngomong gitu juga kan. Jadi orang tuanya jadi nggak bisa punya peran. Ya. Gila ya, ini bahasan berat ya. Terus, dan kayak gue pernah nggak sengaja gitu lihat YouTube kan gue juga nyaring ya, maksudnya apa yang dia tonton, kamu nonton apa aja, gue lihat tuh listnya ya kan, dia kan akun kan kelihatan tuh history apa segala. Ada satu youtuber normal, kontennya positif semua segala apa, tiba-tiba ada salah satu kontennya, gue cek, gue iseng lah, maksudnya gue iseng apaan sih ini gini, gue cek salah satu kontennya itu ngajarin gimana ngelawan orang tua, ngejawab orang tua, bule. Oh bule, notabene-nya bule. Ada yang orang tua tuh nggak selalu benar. Jadi kalau misalnya kita disuruh nih, lu nggak mau, ini nggak sesuai nih, lu harus ngelawan gini, lu ngelawannya gini nih, gini. Men, bangke. Itu kontennya positif loh dia. Semua kan. Kecuali yang ngomong itu tiba-tiba gue nemu itu satu. Nyelip ya. Lu harus lihat semua konten anak gue sekarang gue beliin HP dan. Tapi gue beliin HP karena dia pengen ya gue tahu keinginan dia pengen ada 1-2 game
yang temen-temennya di sekolah Nah, sekolah tuh ini punya iya. yang online apa sih game apalah gue pokoknya game bocah gitu yang online bisa online sama temen-temen di sekolahnya. Dia tuh udah pengen banget tuh gue bilang Ragnarok online kayak. enggak ini Mobile Legend. Elden Ring. Gak mungkin. Nah, kan anak lo cewek kan apa? Free Fire. Anak lo Free Fire. Ada pintunya nggak gitu terus? Udah kan. Terus gue beliin dia, oke, lo mau HP gue bilang. Lo mau HP, lo harus achieve itu gue bilang. Oh, kalau mau dapetin itu lo harus achieve itu. Kalau kamu mau HP, kamu harus achieve, kamu harus ranking 1 dulu. Dan kalau kamu punya HP-nya, itu harus ikut rules papa mama. Gue bilang. Oke, sekarang kamu harus ranking 1. Which is waktu itu gue ngerasanya udahlah enggak lah, agak berat lah. Dia tuh selalu ranking 2, 3 gitu. Ranking 2, 3. Pokoknya ranking 1 lo harus pengen, lo mau itu harus ranking 1. Gue bilang. Oke. Terus akhirnya tiba-tiba kemarin ranking 1 dan. Jadi matematikanya 100. Gue bahagia banget. Iya. Sebagai bapak yang apalagi gue kenal sama bapaknya, gue tahu pasti lo bahagia banget tuh. Anjing, serius nih. Gila, anak gue punya logika. Coba tes DNA, ya kan? Siapa tahu ininya sama singa ya. Iya, siapa tuh diambilin Einstein. Nggak mungkin, ya kan? udah mati. Bini gue diambilin Einstein kita nggak tahu. Terus akhirnya gue ranking 1. Oke, handphone berarti kan. Oke, gue beliin HP. Udah gue beliin HP. Itu langsung rulesnya gue bikin tuh. Apa aja tuh? Rulesnya itu ya gue lihat aplikasi dipantau sama lo. Gue mirroring ke HP gue juga HP-nya. I see. Gue mirroring juga apapun yang lo download akan ke download di gue. Masuk juga ke detailnya. Bagus banget. iCloud-nya kan sekarang teknologi makin bertambah. Oh, lo belinya iPhone soalnya? iPhone. Oh, jadi ke iCloud. Jadi ketahuan. Kalau di Google bisa nggak sih kayak gitu? Di Android? Gak tahu gue. Kalau di iCloud kan ketahuan. Bener. Ya kan? Kalau soalnya gue waktu itu family sharing itu. Iya, gue pernah download game apa pas gue liat HP gue, bini gue, kok lo download ini juga? Enggak, itu pasti kamu yang download ini. Makanya ke bawah kayak. Iya. Oke, terus lu pakai apa? Gue bilang kamu kalau mau pakai HP itu cuman weekend aja. Dan itu juga harus gue kontrol. Emang lu chat sama teman-teman. Dia ada grup nih, ada grup chatnya teman-temannya juga, teman-temannya. Oke. Di Discord tuh ya? Enggak, grup WA. Oh, grup WA, kayak gue di Discord. Terus udah tuh itu gue cek. Terus kalau malam, misalnya dia mau tidur, HP udah dipegang bini gue. HP udah dipegang sama bini lo. Oke. HP udah, maksudnya kalau udah mau tidur nih, udah dipegang sama bini lo. Dan itu pun harus weekend doang. Bagus sih. Itu tuh weekend doang, lu mau pakai HP ya lu weekend. Selebihnya lu mau main game ada Nintendo Switch, oke silakan. Maksudnya tapi untuk HP kan itu bisa nyebar kemana-mana. Oh, bro. Far beyond itu. Iya kan, maksudnya dan anak gue kelas 2 SD. Iya. Anak gue kelas 2 SD. Ya udah, jadi ada rules ya gue kasih tapi rulesnya gue perketat. Anak gue yang cewek, yang ketiga dia kemarin ngeliatin si Mbak Sri main game gara-gara gue udah larang dia gara-gara dia waktu itu sekolah lagi ngambek. Jadi dia ngeliatin doang, dia katanya mau main game HP. Terus gue bilang cobain aja, dicobain, habis itu dia buang, nggak mau lagi. Kenapa? Banyak iklan. Sebel dia. Anak gue yang gitu sebel. Wah, apa ini marah-marah kan? Emang gitu, emang harus ada iklan. Akhirnya sebel mainnya gara-gara banyak iklan. Bagus. Mampus. Aneh, banyak iklan soalnya. Anak gue gedek gitu. Tapi emang bahayanya itulah. Maksudnya sosial media, terus gadget. Itulah yang nggak usah terlepas dari sosial media dan gadget deh. Maksudnya kayak gue tadi influence teman-teman itu. Iya. Ya itu influence. Gue belum selesai tadi yang gue track-trackan. Itu gue SMP dan dapat jutaan itu dengan track-trackan man. Taruhan motor gue orang pada jadi motor gue tuh pada taruhan di motor gue. Dan mereka dan banyak orang-orang itu ngemodalin motor gue juga. Oh, jadi motor lo dikulik juga lah kasarnya. Iya, gitu. motor gue oke ini dikulikin bagus nih gini. Terus akhirnya dijadiin track-trackan pada judi semua cuy. Iya. Pada nyawer semua. Masih SMP tuh ya. Masih SMP. Anjir SMP megang jutaan. Gue makan soto di depan Semabel tuh, nggak mikir tuh. Jutaan. Tiap hari gue makan tuh. Jadinya apa? Lu megang untuk anak seumur segitu punya duit jutaan. Ya udah bisa. Tapi orang tua lo tau gak sih lo megang jutaan? Akhirnya tahu nanti pas udah akhirnya bapak lo juga akhirnya ngulik-ngulik motor lo juga. Enggak. Oke, kalau gitu gimana? Duit nih ternyata. Akhirnya iya, besok bapak taruhan juga deh ke kamu.
Itu gila, men. Sama aja biji. Itu gila, gue tiap malam minggu keluar nggak pulang apa segala. Udah kayak anak brengsek banget lah. Tapi orang tua lu memang nggak ngelarang ya, maksudnya. Melarang sampai akhirnya gue digap. Jadi orang tua gue Tuh deh, lu dilarang keluar rumah. iyalah keluar dari keluar motor. Tapi lu cabut. Motor gue itu sampai kalau misalnya ke rumah itu gue standar. Jadi kalau gue mau trek-trekan, motorwan gitu ya, itu motor gue kan diubah tuh stangnya, stang jepit semua segala tuh knalpotnya, bloknya semua diganti. Ketika gue balik ke rumah itu standar. Oh. Sampai segitunya. Jadi memang di tengah kayak abang gue lo. Standar di sana ada semua. Jadi kalau udah mau trek-trekan tuh udah sampai ada mobil baknya dan Abang gue kayaknya kalau keluar tuh pas udah di tengah jalan tuh berhenti, ntar kutak tiba-tiba bum bunyi gitu kan. Pas sampai rumah nggak ada suara itu kenapa? Iya, udah ganti semua kalau. Gila ya. Jadi sampai kayak gitu. Nah, gua berhenti dari itu karena ada teman gue yang mati. Pada saat kita trek-trekan. Trek-trekan. Lu kayaknya harus ketemu orang mati ya. Baru Harus ada yang gitu, maksudnya harus ada memang kejadian. ada kejadian nyata, lo ngelihat bahwa ini tidak bagus, akhirnya lo berhenti. Iya. Oh, lu agak berbeda sedikit. Lu sama gue tuh beda. Gue tahu itu bisa menyebabkan dan ada kejadian yang memang pernah ada seperti itu udah cukup buat gue. Gue nggak perlu ngalamin di deket gue orang-orang, nggak perlu. Misalnya kayak yang tadi kasus naik kereta gitu, nggak perlu gue. Tapi motor gue kena, karena gue entah kenapa memang zaman SMP kita tuh kayak mesti bawa motor dan itu keren. Keren banget rasanya. Gue nggak punya motor, bapak gue bilang sampai kapanpun gue akan, sampai detik ini bapak gue nggak pernah beliin motor. Ya karena resikonya tinggi. Betul. Jadi nggak pernah dibeli. Tapi waktu pada saat itu emang yang paling keren yang orang yang bawa motor. Karena waktu pada zaman itu mobil jarang banget, kecuali lo kayak banget ya. Iya. Jarang, jadi motor tuh keren. Jadi kita tuh terus kalau motor, terus kalau lo balapan ngetrek jago, terus lo berani punya nyalip apa sama orang-orang. Itu yang Lo bayangin, gue pernah dikejar polisi. Gini loh, sebelum ada kejadian yang parah, itu akan terus jalan. Sama halnya kayak anak yang ngadang mobil. sebelum ada kejadian di dekat dia ada ketabrak. Parah. Itu gue pernah dikejar polisi. Waktu itu tapi bukan gue digonceng. Ah. Gue digonceng, gue kabur. Jadi gue sama temen gue yang notabene-nya dia suka jokiin trek-trekan buat motor gue nih. Gue kabur sama dia, dikejar polisi dikejar polisi. Itu gua mau udah kayak kesenggol ban truk kalau nggak salah. Jadi gue nyelip, dia nih samping ada truk, ini di samping sini ada mobil box. Mobil box itu kesenggol dikit tuh ternyata di ban truknya. Dek, motor oleng, itu gue mental ke kanan, itu gue sampai nyenderan di mobil boxnya. Gila nggak lo berdua? Kalau gue kepelintir cuma masuk. Udah habis lah. Udah. Habis, nggak ada gue di sini juga. Di situ gue belum kapok, gue masih biasa. Sih kalau iya. Karena belum kejadian lo jatuh di situ. Iya. Lo bahkan bisa bilang anjing lolos. Wah, gokil aja tadi. Iya. Karena waktu itu ada yang pernah namanya pada saat lagi hampir mau jatuh, pas belokan, udah mulai oleng, gua tarik buntut belakang motor, biar seimbang. Anak-anak bilang anjing. Itu bikin gua besok-besok makin berani. Iya kan? Sama halnya. Iya betul. Bener. Ketika udah ada kejadian yang meninggal temen gue lah, pas gue liat, wah udah. Akhirnya jatuh naik motor gara-gara beli soto di depan Semabel bareng sama temen gue yang cewek. Habis itu gue gak pernah ngebut abis itu. Jatuhnya sama cewek bro, maksud gue bukan maksudnya gue mau ceritain apa sama orang. Ya, kayak maksud gue jatuh naik motor lagi balap, enggak, kepleset, banci botak sama air basah. Nggak ada keren-keren biji acar. Ada yang lebih nggak keren lagi. Apa? Itu lo bilang udah nggak keren. Iya nggak, maksud gue dulu ngebalap. Iya kan. Lo sama gue sama-sama nih kita bisa ngebalap. Itu yang namanya gue pegangan ereking. Jangan ditanya. Udah. Yang namanya kalau temen gue kalau naik motor sama gue, kalau dia nggak ketakutan jangan panggil gue Dani. Kan gitu. Ngerti nggak lo? Jangan panggil gue Jidat kalau yang naik sampai nggak takut. Iya oke. Jatuh. Beli soto bro, gara-gara temen gue yang cewek bilang rok gue berkibar. Gue nengok pas depan ada mobil keluar dari rumah. Gue ngerem gara-gara mendadak kan gue ngerem, kepleset banget botak. Maksud gue gak keren. Iya. Gue abis itu kayak
gue nggak mau ngebut lagi lah, memalukan gitu maksud Oke, gue. itu satu, itu lo ya. Iya, terus Ada link keren nih. Sebelumnya nih, gue pengen kalau emang ada yang nonton, ntar gue share ke lu ya. Ini namanya Cimeng, ya. namanya Cimeng. Namanya Wahyu, dipanggilnya Cimeng. Hah? Dipanggil Cimeng tau kenapa? Karena matanya hitam banget di sini dan. Waduh, kayak panda Kaca gitu. terakhir kayaknya. Enggak, emang tiap pagi nonjokin diri cuy. Latihan paginya tuh nonjokin muka. Wahyu Cimeng temen gue, ya. Nih, ini lu bangsat. Lu dan ini lukanya masih ada di gue nih. Oh Nih, iya ini bekas nih. oke. Lukanya masih ada di gue. Gara-gara? Gue goncengan bertiga. Iya. Itu posisinya dari Pasar Tebet Barat lurus mau ke yang Superindo. Oh iya, yang pasar bunga. Pasar bunga benar, Pasar pasar bunga. bunga. Benar, pasar bunga. Iya, Arah pasar anak bunga. Anak Tebet. Pasar bunga. Nah, itu goncengan bertiga dan. Goncengan bertiga, gue yang bawa motornya. Ini nggak ada momen di situ, nggak ada tempat buat jatuh sebenarnya ya. Iya, Oke, ya kan? iya. Nggak ada polisi tidur. Nggak ada polisi tidur, nggak Iya. ada apapun lah ya Iya, kan? Nggak ada apa psikomote. Nggak ada. Rebahan. Maksud gue bukan tempat ngebut, Iya, bukan tempat nyali. nggak ada. Itu nggak ada tuh Nggak ada tempatnya. ya. Ini nyantai gitu Iya, jalannya nyantai, yang ada deket tempat mas tuh pilokannya. Iya. Ya kan bangsat kan. Jadi ini lagi jalan santai. Jalan juga pelan. Nggak yang enggak dan. Paling berapa? 60, 50 kali lah. Jalan ngeng santai. Bertiga nih goncengan. Naik Evan ZR. Motornya si Cimeng. Yoi. Evan ZR trapot kolong. Wih, ganteng banget lah. Naiknya bertiga. Naiknya bertiga. Anjing polisi tidur. Itu temen gue tuh yang di belakang udah di ujung itu tuh. Udah di ujung, udah kan belakangnya juga udah nggak ada tuh. Pasti dicopot tuh pegangannya Iya. dicopot kan. Terus Anak gaul. Nah, itu gue goncang bertiga. Gue yang nyetir, Cimengnya di tengah. Si teman gue satu lagi Mario Bule dia karena bentuknya bule, turunan bule gitu lah. Terus dia di belakang nih, dia tinggi. Orang dia aja nggak ininya gini doang nih, pegangan kan saya gitu kakinya. Nah, lagi jalan santai-santai nih gue nyetir gitu. Nah, si Cimeng ini tangannya pegel. oke. Dia kan gini kan, ambil gini kan. Pegel banget tangan gue, pegel banget tangan gue. Dia regangin nih, set gitu, ya kan. Ini kan udara luas ya. Iya. Maksud gua nih luas nih dunia. Ya, langit luas kan. Kan bisa gini. Ada pegel gitu. Enggak. Dia ke depan. Kena stangnya. Anjing enggak? Anjing. Cimeng. Wahyu Cimeng. Jatuhnya gara-gara diginiin kena stang. Diginiin ke depan kena stang gue. Kena stang jadi gue nyetir nih. Dia digini. Itu langsung wah. Langsung jatuh gue brak. Itu kan langsung belok gini dan brak. Nah, si bule di belakang langsung lompat karena pendek selamat. Gua nyerot wah habis anjing ini gua habis nih tangan. Orang bilang wah habis balap di mana, Bro? Maksud gue tai banget dan enggak dia pegel. Kena tangan Tuhan, Bro. God offend terus. Si anjing gue udah denger nih di belakang. Aduh pegel banget tangan gue bisa pegel tangan terus di anjing kedap kan lo enggak nih gitu kan bisa Gini ke kanan kiri bisa ya? Bisa. Dia milih untuk gini ya? Dia milih untuk gini kena tangan. Pegel banget, Pram. Ini kan gini nih. Nih gua akan ceritakan sisi Cimeng ya. Aduh. Gitu. Ada ruang. Gitu. Saking pegel. Dia udah gak kuat nahan. Jadi ada ruang. Anjing lukanya sampai sekarang anjing bekasnya. Tai banget. Jatuh langsung bubrak, buset parah banget. Itu pengalaman yang mungkin menurut gue ya, kalau kita kembalikan lagi kepada cerita awal, udah hampir sejam loh kita ngobrol ya. Balik lagi bahwa penting buat kita dari pengalaman kita yang udah kita alamin juga ya, buat tahu bagaimana anak-anak berpikir dan kita bisa cegah itu juga sampai hal-hal ini bisa kejadian. Orang tua punya peran, lingkungan punya peran, yang pasti juga cara lo bersosialisasi punya peran, yang pastinya cara lu nih para influencer atau siapapun atau platform, gue rasa kayak ketika anak-anak menonton sesuatu yang tidak pada waktunya, cara berpikir mereka jadi salah paham. Iya. Itu jadinya. Ya memang akhirnya banyak orang yang kalau bilang tadi gue sih mampu sih. Iya. Gitu ya. Karena banyak yang jadi kesel gitu menghujat. Karena lu kurang ajar sebetulnya. Iya. Itu terlalu absurd.
Iya, logiknya itu loh. Logiknya nggak jalan. Ya. Nanti kita akan, siapa tahu, gue nggak tahu nih bakal ditaruh di mana di podcastnya. Gue nggak tahu taruhnya di Spotify apa nggak, gue taruhnya di YouTube, DPT, di mana kita taruh? Dalam bentuk suara doang atau enggak? Atau apapun ya. Silakan komentar untuk siapa tahu ada beberapa hal yang menarik buat kalian untuk kita bahas. Sampai ketemu lagi guys di namanya apaan? Belum tahu, Pan. Belum tahu apaan? Ya,